yang dibuat oleh murid dapur saat sedang melayani pelanggan. Tidak disangka, saat itu hotel sedang menjalani penilaian bintang. Ahli kuliner menggelengkan kepala terus-menerus melihat hidangan yang disajikan di restoran tersebut. Tepat pada saat itu, pelayan membawakan telur rebus ke meja juri. Juri yang sudah tidak sabar hanya mencicipi sejenak lalu memuji bahwa rasanya enak. Presiden hotel merasa kaget dan penasaran, ia mencicipi hidangan tersebut dan tiba-tiba teringat masa lalunya. Rupanya presiden pernah diincar oleh orang jahat ketika masih kecil, dan seorang gadis asing menyelamatkannya. Namun karena menderita anoreksia, dia sangat sulit makan. Untungnya, gadis itu memiliki bakat memasak yang luar biasa. Melihat anak laki-laki yang lemah, dia berkomitmen untuk menyembuhkannya. Setiap hari, dia menyiapkan bahan-bahan segar dan memasak untuk anak itu. Anak itu pun kagum karena setelah makan masakan gadis itu, dia tidak merasa mual sama sekali. Dengan perlahan, tubuh anak itu pulih dan sehat kembali. Selama tinggal bersama, mereka berdua saling merasa dekat. Untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan gadis itu, anak laki-laki memberinya cincin batu giok dan berjanji akan menikahinya ketika dewasa. Namun esok harinya, orang tua anak itu datang dan ingin membawanya ke luar negeri untuk pengobatan. Gadis itu sangat kecewa dan terus mengejar mobil itu hingga hilang dari pandangan. Beberapa tahun kemudian, gadis itu telah dewasa. Suatu hari, kakeknya memberitahunya bahwa temannya sedang menjalani penilaian bintang dan meminta gadis itu membantu. Ketika sampai di restoran, dia melihat sejumlah koki berbaris rapi. Karena belum pernah melihat hal itu, dia mengira mereka sedang menunggu dirinya. Ternyata, mereka sedang menunggu presiden restoran, yang merupakan anak laki-laki yang pernah diselamatkannya dulu. Presiden juga tidak pernah melupakan gadis itu. Setibanya di negara ini, dia langsung mencari keberadaan gadis itu. Saat itu, kakeknya menelepon presiden dan berkata bahwa dia mengundang cucu dari seorang ahli masak untuk membantu. Dia meminta putranya untuk segera menjemputnya. Kata-kata kakek membuat presiden merasa tertipu dan mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan siapapun. Dia kembali ke sini untuk mengelola restoran dengan baik. Jika perusahaan mengetahui bahwa dia meminta bantuan, maka mereka akan menganggapnya curang. Maka dia meminta kakeknya untuk mengembalikan orang itu. Tidak lama setelah menutup telepon, dia melihat sejumlah petugas keamanan sedang dipermainkan oleh gadis itu. Dia ingin menghentikan hal itu, tetapi sebuah vas jatuh ke arahnya. Pada saat kritis, gadis itu menangkis vas tersebut dan jatuh ke pangkuan presiden, serta menciumnya. Ketika gadis itu sadar, asistennya panik. Gadis itu melihat presiden tidak seperti orang sakit dan merasa dia sedang menipu. Dia langsung memeriksa nadi presiden dan menemukan bahwa dia kurang darah. Jika terus demikian, akan memengaruhi fungsi tubuhnya. Gadis itu menenangkan presiden bahwa dia bisa sembuh melalui makanan. Namun, koki utama menertawakan usaha gadis itu dan mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi koki di restoran mewah ini. Setelah itu, dia mendekati presiden. Tiba-tiba, leher presiden mulai gatal. Asisten segera mengambil obat alergi, tetapi gadis itu menghentikannya. Ia mencium obat itu dan mengetahui bahwa obat itu memengaruhi tubuh presiden. Ia meminta presiden untuk tidak mengonsumsinya lagi dan memberinya obat buatannya sendiri. Presiden tidak tahu siapa gadis itu dan khawatir tindakannya akan memengaruhi penilaian bintang hotel. Maka dia mengirimnya ke dapur untuk mencoba masakan. Setelah gadis itu pergi, presiden mengonsumsi obat yang diberikannya dan merasa tidak peduli lagi. Ternyata, tubuhnya langsung pulih.